eh, kita masuk ke pembahasan bab 6 yaitu analisis diferensial soal 6.10 buku Munson edisi keempat. Nah, kita masuk ke jawaban saja. Diketahui terdapat beberapa pengukuran kecepatan di dalam sebuah medan aliran tak mampu mempat. Data yang diberikan itu data U sama V. Nah, kita disuruh cari untuk komponen dalam arah W. Masuk ke analisis. Nah, mencari komponen arah W menggunakan persamaan kontinuitas. Do U per do X tambah do V per do Y tambah do W per do Z sama dengan 0. Nah, do U per do X-nya 6Y kuadrat, do V per do Y sama dengan minus 8YZ. Masukkan ke persamaan kontinuitas, didapatkan do W sama dengan 8YZ kurang 6Y kuadrat, diintegralkan, didapatkan W sama dengan 4YZ kuadrat kurang 6Y kuadrat Z. Oke, soal selanjutnya soal di buku Munson nomor 6.16. Jadi diketahui ada sebuah string function for an incompressible two-dimensional flow. Itu rumusnya sama dengan AY kuadrat min BX. Nah, kita disuruh nyari apakah itu irrotational flow atau rotational. Oke, caranya gampang banget. Pertama, kita cari komponen velocity-nya dulu. U-nya rumusnya kayak yang ditampilin di layar. Jadi dia sama dengan 2AY, V-nya juga seperti yang ditampilkan di layar sama dengan B. Nah, nanti kita nyari omega Z, omega X sama omega Y-nya. Nah, omega X sama omega Y-nya tuh pasti 0. Kenapa? Karena komponen kecepatan arah Z-nya sama dengan 0. Jadi yang kita cari sekarang omega Z-nya. Nah, omega Z rumusnya kayak gitu. Kemudian kita turunin secara matematis, dapat omega Z sama dengan min A. Nah, omega Z sama dengan min A itu kan tidak sama dengan 0. Nah, omega Z yang tidak sama dengan 0 ini nanti akan menyebabkan vorticity si fluidanya, si alirannya tidak sama dengan 0. Itu yang menyebabkan jadi the flow is not air. Saya akan menjelaskan tentang dimensional analysis. Diketahui soalnya tuh ada air. Air melewati sebuah bendungan dan ada parameter-parameter key yaitu flow rate, head H, lebar B, percepatan gravitasi G, densitas fluida rho, dan viskositas fluida yaitu mu. Kita diminta untuk mencari dimensionless parameter, suitable set of dimensionless parameter menggunakan B, G, dan rho itu sebagai variabel berulang. Nah, caranya adalah kita mendata dulu, ini ada Q sama dengan fungsi dari H, B, G, rho, dan mu, sehingga kita dapatkan jumlah Pi-nya yaitu 6 minus parameter berulangnya yaitu 3. Lalu kita breakdown parameter-parameter tersebut dalam bentuk L, T, dan F. Lalu untuk mencari Pi-nya itu kita kayak gini, Pi1 sama dengan Q, parameter berulangnya kali B, pangkat A, G pangkat B, dan rho pangkat C. Nanti didapat bahwa Q per akar B pangkat 5 akar G sama dengan fungsi dari H per B dan fungsi dari mu per akar B pangkat 3 akar G dan kali rho. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian dimensional analisis. Nah, soal bisa dibaca, no find schematic asumsi analisis. Bisa dibaca semua dan saya akan langsung ke analisis. Flow rate fungsinya kan Q sama dengan fungsi dari H, B, dan G. Nah, dimensinya itu dijabarkan jadi seperti itu dan didapat R-nya itu ada 2 karena L sama T. Cari P terms number-nya dengan rumus N kurangi R. N-nya adalah jumlah variabel ada 4 kurangi R tadi 2, jadinya P term-nya ada 2. Untuk P1 kita ambil dari dependent variable ditambah repeating variable. Jadinya P1 sama dengan Q dikali H pangkat A kali G pangkat B. Nah, kita jabarkan dimensinya seperti itu, lalu kita ada persamaan dari pangkatnya L adalah 3 tambah A tambah B, dan T adalah min 1 min 2, min 1 dikurangi 2B, min 2B. Nah, itu disamakan dengan 0 semua, didapat B-nya min setengah, substitusi ke atas dapat A-nya min 5 per 2. Lalu kita dapat rumus P1 adalah ini. Lanjut ke P2, kita memakai non-repeating variable, jadinya P2 sama dengan B kali H pangkat C kali G pangkat D. Nah, jabarkan dimensinya semua, lalu kita dapat persamaan pangkat dari L sama T, L sama dengan 1 tambah C tambah D sama dengan 0, dan T sama dengan min 2D sama dengan 0. Nah,
min 2D sama dengan 0, kan kita dapat D sama dengan 0. Substitusi ke atas, kita dapat C sama dengan min 1. Lalu didapatlah, disubstitusikan lagi C sama D tadi ke persamaan awal yang sini, didapat P2 sama dengan B per H. Nah, kita tulis lagi relasi dari itu terms tadi itu. P1 sama dengan F fungsi dari P2. Nah, kita substitusi tadi dari nilai P1 sama P2, didapat hasil akhirnya adalah, garis fungsinya adalah Q sama dengan atau flow rate sama dengan H pangkat 5 per 2 dikali G pangkat setengah dikali fungsi dari B per H. Ya, kali ini akan dibahas tentang aliran dalam. Di sini diketahui ada sebuah tangki yang akan digosongkan, di mana tangki itu berisi bahan bakar. Yang ditanya adalah waktu untuk mengosongkan bahan bakar dengan jumlah 15 galon. Asumsinya di sini adalah incompressible flow. Dan lanjut kemudian tinjau titik 1 dan titik 2 menggunakan persamaan Bernoulli sehingga menjadi seperti ini. Nah, karena yang digunakan adalah smooth pipe, maka digunakan persamaan Blasius sehingga persamaan head loss menjadi seperti ini. Dan kemudian persamaan Bernoulli-nya distribusi menjadi seperti ini. Nah, setelah angka-angka dimasukkan, maka didapatkan V2 sama dengan 3,08 feet per second. Nah, karena kecepatan pada titik 2 sama dengan kecepatan pada pipa, maka didapatkan kecepatan pipa adalah sama 3,08 feet per second. Kemudian dicari debit rata-rata dalam pipa dan menggunakan persamaan debit. Didapatkan debit dalam pipa adalah 4,21 kali 10 pangkat 3 feet pangkat 3 per second. Kemudian dicari waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan bahan bakar dalam tangki dengan menggunakan persamaan debit lagi. Kemudian didapatkan waktu yang dibutuhkan adalah 476,72 second atau 7,9 menit. Ya, dalam hal ini akan dibahas soal mengenali aliran dalam. Terdapat skematik yaitu storage tank yang digunakan untuk mengisi bahan bakar. Dalam hal ini fluida bersifat viscid atau terdapat lossis. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi 20 galon bahan bakar. Ya, kita tinjau titik 1 dan titik 2 dengan menggunakan persamaan energi, kemudian didapatkan persamaan 1 dalam bentuk head losses. Kemudian head losses juga dapat didekati dengan head losses mayor dan head losses minor. Maka diperoleh persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 akan menghasilkan kecepatan dengan variabel-variabel tertentu. Kemudian di sini kita akan mencari variabel faktor kerugian gesekan atau F kecil. Nah, F kecil ini bergantung dengan bilangan Reynolds dan surface roughness dibagi dengan diameter. Oke, lanjut. Nah, setelah kemudian bilangan surface roughness dan diameter diperoleh, maka kita dapat menggunakan Colebook formula seperti di gambar. Kita lakukan iterasi 2 kali, maka diperoleh faktor kerugian gesekan 0,026. Kita substitusi ke persamaan kecepatan, maka kecepatan dapat kita peroleh. Setelah kecepatan diperoleh, maka kita dapat menghitung debit yang ada. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar yaitu mudah dengan cara debitnya itu sama dengan volume dibagi delta T, maka delta T-nya dapat dicari yaitu 91,6 second. Jadi berikutnya akan dibahas mengenai soal aliran luar. Di sini kita akan membahas 9.5 buku 9.45 buku Monson 6 edition. Kita diberikan sphere yang terjatuh dalam sebuah fluida dengan viskositasnya mu. Kita harus membuktikan bahwa mu-nya itu adalah bernilai sekian. Viskositasnya itu bernilai sekian dengan Reynolds number sama dengan 1. Berarti skematik and given data seperti ini, gaya-gaya muncul ada 3 buah gaya berat, gaya buoyancy, dan gaya drag-nya. Nah, untuk itu kita punya satu persamaan untuk set diffuse, sigma F sama dengan 0, W sama dengan FD tambah FB. Lalu berikutnya adalah gaya angka fluidanya, buoyancy-nya kita temukan seperti ini. Terus gaya beratnya seperti ini, gaya drag force-nya seperti ini. Dengan CD saat RE kurang dari sama dengan 1, kita temukan CD sama dengan 24. Dan RE sama dengan 1, kita bisa menemukan mu sama dengan memenuhi persamaan ini. Sehingga FD dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan persamaan 2, 3, dan 5 ke persamaan 1, sehingga kita dapatkan dengan memindahkan ruas dan sedikit
otak-atik aljabar, kita temukan nilai viskositasnya itu memenuhi hubungan seperti ini dan sama seperti yang diminta. Lalu berikutnya soal 9.61, kita mempunyai tiang bendera dengan tinggi 20 meter dan diameternya 0,12. Kita harus menemukan momen yang diperlukan di base agar si tiang bendera ini tetap pada tempatnya. Berarti skematik and given datanya seperti ini, muncul sigma, muncul FD di sini dan muncul F yang melawannya di base-nya dan muncul momen di sini untuk melawan momen akibat FD. Nah, jadi analisisnya untuk equilibrium seperti ini, lalu untuk momennya seperti ini. Find the drag force. Drag force-nya kita rumuskan seperti ini. Nah, kita harus menguji Reynolds number-nya. Reynolds number bernilai sekian. Berarti dari gambar kita dapatkan nilai CD adalah 1,2. Koefisien drag-nya 1,2. Lalu kita bisa rumuskan nilai FD, kita dapatkan nilai FD 708 Newton. Kita masukkan nilai FD ke persamaan momen, kita temukan momen yang dibutuhkan adalah 7080 Newton meter. Sekian.